Hadirin disilakan duduk kembali. Kita mulai persidangan. Persidangan perkara nomor 1 garis miring PHPU garis titik pres garis 22 Romawi garis miring 2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, semakin ketar-ketir dari tim kuasa hukum 02 begitu kan. Mengapa tidak? Ya, tim Anies dari beberapa dari beberapa berita mengatakan bahwa bakal ajukan Sri Mulyani dan Risma jadi saksi di MK. Wow, pantasan mereka kocar-kacir mengatakan dianggap cengeng, bahkan dianggap gugatannya dianggap receh dan sebagainya begitu kan. Artinya ya kalau ditarik kesimpulan bahwa mereka ketar-ketir, mereka panik begitu kan. Karena posisi bansos yang sebenarnya yang disampaikan, yang digugat oleh tim Anies Baswedan, yang tahu yaitu adalah Bu Risma, yang tahu di situ adalah Menteri Keuangan. Kemana uangnya? Nah, di situ ada pengakuan dari Bu Risma bahwa uang yang masuk lewat kementerian dari anggaran 447 triliun yang masuk yaitu hanya 78 triliun. Ya maaf, 478 triliun yang masuk itu 78 triliun. 400 triliun kemana? Buat pilpres, buat bansos untuk pilpres atau bagaimana? Ini yang mesti clear di situ begitu kan. Wah, pantasan mereka kocar-kacir begitu kan. Pantesan mereka sudah sudah mulai agak panik di situ begitu kan. Ya, ternyata dari ini semua sudah sudah memberikan satu catatan penting kepada kita bahwa apapun yang terjadi, ini bukan masalah soal siapa yang menang, soal siapa yang kalah begitu kan, tapi soal bagaimana mereka ya mencari keadilan di situ begitu. Dengan apa? Ya, mereka dengan adanya dugaan-dugaan kecurangan yang ada. Dalam artian kalau memang ada dugaan-dugaan kecurangan yang ada, maka seharusnya ya mencari keadilannya di situ begitu kan. Apakah ada atau tidak begitu. Maka dimanapun kita berada, saya kira ini akan menjadi catatan penting kepada siapapun begitu kan ya, sebagai bentuk bahwa apa sih sebenarnya yang menjadi dari tim mereka kok mengatakan bahwa ini gugatan cengeng dan sebagainya begitu kan. Mari kita analisis bersama begitu. Saya kira ini akan menjadi catatan penting kepada siapapun di situ. Seperti apa yang disampaikan Anies Baswedan justru memberikan statement yang sangat luar biasa terkait dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang kemudian otoritas ini semua berada di tangan Mahkamah Konstitusi begitu. Ya, saya pribadi menganggap bahwa putusan gugatan ini sangat menarik sebenarnya untuk ruang lingkup kepada masa depan ya bangsa kita ke negeri kita. Apa yang disampaikan Anies Baswedan memang benar di situ begitu kan. Mencari titik temu keadilan ya. Jadi minta gugatan itu dibatalkan. Minta gugatan itu dalam permohonan Anies Baswedan membatalkan seorang capres cawapres di situ begitu. Maka oke lah, tidak menjadi masalah ya, inilah negara demokrasi. Kalau mereka asumsinya adalah ya para hakim di situ begitu kan ya, asumsinya para hakim terus kemudian para ketua Mahkamah Konstitusi dan sebagainya adalah bukti di KPU siapa yang menang, ya ini belum tentu begitu kan. Secara hitung-hitungan memang kuantitatif dari KPU memang mereka
Memang Prabowo menang di situ, tapi belum pasti siapa yang menang. Takut ada dugaan-dugaan kecurangan yang ada. Kalau ada dugaan-dugaan kecurangan yang ada, kita akan buktikan di persidangan apakah benar atau tidak di situ. Nah, kalau mereka benar, ya ada dugaan-dugaan kecurangan dengan bukti yang ada, ya kita akan cross check begitu kan ke bawah, apalagi di situ ada KPU, ada Bawaslu dan sebagainya begitu kan. Apa yang sebenarnya terjadi, dan ini semakin seru. Wajar kalau mereka ya sudah tim 02 kuasa hukum, ada Hotman Paris, ada Otto begitu kan ya, ada Yusril, memang mereka pakar ya hukum pidana ya, terus kemudian hukum tata negara dan sebagainya. Tapi bukan berarti kita harus lemah menghadapi hal itu begitu. Karena kita negara hukum, negara demokrasi, siapapun berhak menggunakan hak konstitusionalnya begitu kan sebagai rakyat Indonesia. Maka bagi kami wajar ya dalam hal ini kekuatan apapun ya bagi tim Anies Baswedan tidak pernah takut dengan soal-soal masalah itu, apalagi soal kebenaran kepada bangsa kita begitu kan. Ini bukan masalah soal kemenangan siapapun, tapi soal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu benar-benar kita lakukan di situ begitu kan. Salah satunya ya gugatan-gugatan yang selama ini digaungkan oleh 01 dan 03. Saya kira ini menjadi catatan penting kepada MK bahwa kalau ini dibiarkan percuma ada MK begitu kan ya. Karena dengan adanya seperti ini MK harus benar-benar jeli melihat realitas yang ada di lapangan. Bagaimana pemilu yang kemudian surat-suaranya tidak sah dijadikan sah, terus kemudian surat suara yang kemudian tidak dapat ya, lalu kemudian ada intimidasi sana sini, itu kan sebagian bagian dari gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Ini harus dicermati betul di situ begitu kan. Dan bahkan yang memberikan komentar bagi Anies Baswedan bahwa apapun yang terjadi ini bukan soal siapa yang menang, tapi mencari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya tahu bahwa 2019, 2014 Prabowo di situ juga menggugat ke MK begitu kan ya. Itu bukan berarti cengeng, tapi mencari keadilan pada waktu itu, dan sekarang sama mencari keadilan juga di Mahkamah Konstitusi begitu. Apa salahnya sebagai rakyat Indonesia menggunakan hak konstitusionalnya untuk mencari keadilan yang ada selama ini ya. Komentar-komentar Anies Baswedan isinya daging semua ternyata begitu kan ya. Tadi saya mendengar ya dari MK, wah menggetarkan di situ begitu kan. Seorang Yusril bahkan memberikan satu statement bahwa berapi-api katanya begitu kan. Tapi ya hakim ya semoga saja mendengarkan apa yang sebenarnya terjadi begitu kan ya. Karena kalau ini dibiarkan maka ya dampak kepada dugaan-dugaan kecurangan di 2029 pasti akan terjadi lebih dahsyat lagi kalau ini benar-benar tidak ditangani. Setidaknya ada langkah apa yang harus kita lakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Walaupun setidaknya mereka tidak ada pembatalan ulang, walaupun ada pemilihan suara ulang dan sebagainya begitu kan, itu harus ada langkah konkret di situ. Ini masalah masalah kesejahteraan bagi bangsa dan negara loh begitu kan. Sayang kalau semisal nanti begitu kan ya, ini tidak tidak digunakan secara maksimal, sangat-sangat disayangkan. Lantas bagaimana dengan Sri Mulyani dengan Risma begitu kan? Ini menjadi langkah dan kunci di situ begitu. Salah satunya apa yang dikemukakan oleh Risma bahwa anggaran dari 478 triliun yang lewat kementerian hanya 78 triliun. Sisanya kata Risma saya nggak tahu. Ini nggak masuk kepada bansos di situ, kepada Kementerian Sosial. Nah, jangan-jangan dibalik ini semua kemana? Apakah digunakan untuk pilpres atau bagaimana? Bansos itu untuk cawe-cawe yang kuat. Ya, ini harus ditelusuri betul di situ begitu. Timnas Amin bakal ajukan Sri Mulyani dan Risma jadi saksi DMK. Tim Hukum Nasional pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, THN Amin akan mengajukan sejumlah menteri dalam Kabinet Presiden Joko Widodo untuk menjadi saksi sidang sengketa Pilpres 2024.
Ketua THN Amin Yusrin Amin menjelaskan bahwa Majelis Hakim Konstitusi memiliki kewenangan untuk menerima atau tidak menerima permohonan tersebut. Ari menjelaskan pihaknya mengajukan hal itu kepada Majelis Hakim karena tidak memiliki kapasitas langsung menghadirkan menteri-menteri tersebut. Dia lantas menjelaskan sejumlah nama yang berpotensi untuk diajukan pihaknya sebagai saksi, diantaranya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial yaitu Tri Risma Harini. Bahkan Ari berpendapat bahwa sosok yang tersebut penting untuk memberikan kesaksian agar masyarakat memahami apa yang disebutnya sebagai pengkhianatan konstitusi selama tahapan Pilpres 2024. Wow. Ya, mulai terbongkar nih begitu kan. Semuanya mulai terbongkar di situ begitu kan. Karena otoritas yang mengeluarkan uang, yang mengeluarkan duit yaitu adalah Sri Mulyani. Nah, Sri Mulyani pasti tahu arahnya uang tuh kemana dari 447 triliun yang kemudian dianggarkan untuk menjadi bansos di situ hak rakyat, tapi tiba-tiba yang lewat Kementerian Sosial hanya 78 triliun, 400 triliunnya kemana coba? Jadi itu kan sudah menyalahi aturan sebenarnya di situ begitu kan ya. Seharusnya uang itu melalui Kementerian Sosial di situ begitu. Kata Risma ini yang dapat sudah ada, yang tidak dapat sudah ada dan sebagainya. Jadi artinya apa? Maka Sri Mulyani harus benar-benar tahu kemana arahnya. Nah, jangan-jangan ini sangat menjadi penentu bagi mereka begitu kan? Ya wajar kalau sekarang ini mereka sudah ketar-ketir. Ini bukti nyata loh begitu ya. Apa nanti kalau di persidangan wah semakin kiok, semakin ambiar tim hukum 02 begitu. Kita akan buktikan nanti bagaimana persidangan ada bukti dan yang kemudian cukup. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.